Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Farah Muzaki, NIM 19026035, Prodi Informasi Perpustakaan Karsipan, Universitas Negeri Padang. Baiklah, di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang tata tulis karya ilmiah. Tata tulis karya ilmiah. A. Perwajahan atau sampul karya tulis ilmiah. Hal yang pertama kali dilihat atau terlihat dari sebuah karya tulis ilmiah adalah sampul atau bagian depan dari halaman. Judul dari karya ilmiah tersebut sebagai hal yang pertama kali dilihat atau terlihat oleh mata. Oleh sebab itu, penataan pada sampul atau bagian depan buku ini harus dilakukan dengan sedemikian rupa sehingga menjadi lebih baik, menarik, terutama karya ilmiah seperti skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, makalah, dan jurnal untuk diseminarkan atau dipresentasikan. Hal yang dapat membuat menarik dari suatu sampul karya ilmiah yaitu yang pertama, tentunya dari warna atau pewarnaan. Warna yang dapat membuat sampul terlihat menarik atau terlihat bagus itu biasanya warnanya yang polos. Misalkan warna hitam, kuning, ungu, orange, abu-abu, dan sebagainya. Dan yang kedua ada penataan rumus judul-judul bagian karya tulis ilmiah yang menginformasikan rumusan tentang isi yang ditulis oleh penulis. Contohnya suatu karya ilmiah tentang kesehatan, maka judul tersebut biasanya terdapat ada kata-kata kesehatan tentang yang ada dalam judul tersebut. Yang ketiga ada penggunaan lambang-lambang yang biasanya digunakan pada karya tulis ilmiah, yaitu lambang fakultas atau lambang universitas tempat penulis karya ilmiah tersebut belajar atau menimba ilmu. Atau bisa juga seperti misalkan karya tulis tersebut dibiayai atau disponsori oleh suatu lembaga atau organisasi tertentu, maka pada karya tulis ilmiah tersebut akan dicantumkan juga lambang atau lembaga dari organisasi yang membiayai atau mensponsori karya tulis ilmiah tersebut. Biasanya digunakan oleh ilmuwan atau organisasi tertentu. Yang keempat ada jenis huruf yang dipakai pada umumnya. Jenis huruf pada karya ilmiah itu adalah Times New Roman. Fontsnya ukurannya biasanya dari font Times New Roman ini adalah 14, jadi tidak terlalu kecil atau tidak terlalu besar. Yang kelima ada susunan baris rumus judul. Sebuah judul karya ilmiah biasanya terdiri dari 2 atau 3 baris judul. Yang keenam ada kelengkapan komponen sampul. Pada umumnya komponen sampul itu terdiri atas judul A judul, B jenis tulisan, C identitas penulis, D lambang lembaga atau organisasi, yang ke E ada nama lembaga atau organisasi, yang F ada nama kota, dan yang G tahun. Yang ketujuh ada posisi pernyataan kata-kata atau frasa atau klausa yang terdapat pada judul, dapat dituliskan dalam bentuk lurus ke kanan penuh atau lurus ke kiri penuh, atau bisa juga dengan seimbang atau di tengah-tengah. Yang kedelapan ketebalan tulisan. Pada umumnya tulisan yang terdapat pada sampul itu dicetak dengan huruf tebal atau bold. B. Sistematika penjenjangan tulisan.
Secara umum, sebuah karya tulis ilmiah dibangun oleh 3 komponen utama, yaitu bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir. Penjenjangan atau jenjang karya tulis ilmiah dapat diartikan sebagai tindakan urutan penguraian materi tulisan. Pada umumnya, sistem penjenjangan tersebut dimulai dari bab 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, dianggap sebagai jenjang pertama atau tingkat 1. Subbab dari bab 1, 2, 3, 4 tersebut dianggap sebagai jenjang kedua atau tingkat 2. Perincian subbab dari 1, 2, 3, 4 tersebut dianggap sebagai jenjang ketiga atau tingkat 3. Demikianlah seterusnya. Penulisan topik atau bab, subtopik atau bab, dan subtopik atau bab yang lebih kecil di atas atau penjenjangan uraian topik di atas dapat dilakukan dengan menggunakan sistem lurus penuh, setengah lurus, atau lekuk. Perhatikan bab-babnya. C. Penggunaan kertas. Kertas yang dipakai untuk penulisan karya tulis ilmiah ada 2 jenis. Kertas biasa atau HVS, kertas cuneiform. Kertas HVS juga terdiri dari atas 2, yaitu ukuran kuarto atau A4 dengan luas kertas 21 cm dikali 29,7 cm dan berat 70 atau 80 mg. Dan yang kedua ukuran folio dengan luas 21 cm dengan kali 35 cm dan berat 70 sampai 80. Sementara kertas cuneiform digunakan untuk kertas dengan ukuran 9,5 sampai 11 cm. Warna kertas yang digunakan adalah putih bersih, tidak warna kekuning-kuningan. Tentang luas kertas yang digunakan untuk penulisan atau pengetikan atau bagian-bagian pinggir kertas yang dikosongkan biasanya disesuaikan dengan aturan-aturan umum sebagai berikut. 1. Dikosongkan sejauh 4 cm dari bagian kiri kertas atau margin kiri. Yang kedua, dikosongkan sejauh 2-3 cm dari bagian kanan kertas atau margin kanan. 3. Dikosongkan sejauh 3-4 cm dari bagian bawah kertas. 4. Dikosongkan dari sejauh 3 cm dari bagian bawah ke atas kertas. Selanjutnya, D. Pengetikan hal yang harus diperhatikan dalam penulisan karya ilmiah. Pertama, penggunaan jenis huruf. Huruf Times New Roman dengan ukuran font 12. Kadang-kadang juga ada yang menggunakan jenis huruf Arial dengan ukuran biasanya 11 atau 12. Untuk sampul, ukuran huruf yang digunakan adalah 14 atau 16 dan dicetak bold. Penebalan ketikan. Cetak tebal biasanya berlakukan untuk penulisan halaman judul, halaman sampul, judul jenjang pertama, judul jenjang kedua, dan seterusnya. Yang ketiga, judul tabel, judul terdaftar, daftar gambar, judul bagan, judul lampiran, dan bagian lain atau poin-poin tertentu yang penulisannya dipersyaratkan dengan menggunakan cetak tebal. Pemiringan ketikan. Cetak miring ini dilakukan pada penggunaan bahasa asing atau bahasa daerah. Penggunaan halaman pengetikannya hanya dilakukan pada halaman depan suatu kertas. Pengetikan di awal jenjang. Setiap pengetikan di awal jenjang pertama dilakukan pada halaman kertas yang baru atau pada halaman kertas berikutnya. Pengetikan lampiran. Pengetikan masing-masing lampiran tersebut dimulai pada halaman yang baru. Pengetikan ilustrasi langsung dilakukan sebelum atau setelah keterangan-keterangan tersebut. Pengetikan petikan atau lebih ditujukan pada petikan langsung. Yang E, jarak spasi. Jarak spasi antara satu baris dengan baris berikutnya atau antara sebagian dengan sebagian lainnya atau berikutnya sangat bervariasi. Variasi tersebut terkadang disebabkan oleh adanya kebijakan
selingkung atau pada lembaga tertentu di mana karya tulis ilmiah tersebut ditulis begitu. Sekian presentasi yang saya memaparkan tentang tata tulis karya ilmiah. Maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dalam materi ataupun dalam penyampaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.